Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Sejumlah galian tampak terlihat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Galian apa, Val? Yang pasti galian ini membuat kondisi lalu lintas macet, Valen. Oke. Nah, memang tidak jarang pemirsa kepentingan publik ini jadi korban karena galian yang tak kunjung usai. Kita akan simak ulasannya dalam liputan Just berikut ini. Sobat Jos, kata orang ibu kota bisa jadi ladang pahala. Mengapa begitu? Karena jalan-jalan di ibu kota adalah jalan ujian kesabaran. Macet adalah hal biasa, tapi macet karena galian adalah ujian tambahan kesabaran di ibu kota. Mengapa? Karena galian ini ibarat proyek sepanjang tahun yang tidak kunjung tuntas. Di sepanjang Jalan Gatot Subroto dari Kuningan menuju Cawang, aktivitas galian memakan badan jalan sehingga kendaraan Anda juga turut saling berdempetan dengan kendaraan lain. Jika salah perhitungan, masalah keributan antar pengendara bisa jadi beban tambahan di jalan raya. Bukan hanya pengendara saja yang menjadi korban nih Sobat Jos. Sejumlah pejalan kaki juga mengaku kesulitan untuk berjalan di trotoar. Pasalnya galian juga mengambil sebagian trotoar yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki. Waduh. Ya pemirsa Jos, salah satu galian nih yang bikin pusing nih kalau setiap saya salah satunya pulang kerja ada di sini, salah satu jalan protokol di Jakarta, yaitu di Jalan Gatot Subroto. Anda bisa lihat seperti ini adalah situasi dari jalanannya. Yang pertama, galiannya ini makan badan jalan, jadi jalanan yang sudah ramai, ini bahkan bukan di jam-jam sibuk ya pemirsa, ini aja sudah mulai macet, apalagi kalau nanti di jam-jam pulang kantor, jam 5, jam 6, serem deh. Terus selain itu juga galiannya ini bukan cuma makan badan jalan, tapi juga makan trotoar, jadi tentunya masyarakat yang harus melewati jalan ini juga harus lompat-lompat nih, karena harus melewati proyek-proyek pasir-pasir yang ada di sini. Nah, tapi Sobat Jos, kita akan tanya langsung nih ke para pengguna jalan maupun juga masyarakat yang melewati trotoar di Jalan Gatot Subroto ini. Gimana sih tanggapannya terhadap keberadaan galian yang ada di sini? Ibu Lilis sering lewat jalanan ini nggak sih? Sering. Ibu, ini kan ada galian ya. Ibu tahu nggak sih ini galian apa? Nggak tahu, tapi mengganggu banget, terutama untuk orang yang sudah senior seperti saya, karena saya tuh takut jalan. Waktu itu malah kita harus lewat jalanan ini, nggak bisa lewat trotoar karena ganggu banget pokoknya. Maksudnya sebenarnya kalau bikin proyek gini harus dikasih satu jalan untuk pejalan kaki gitu loh. Tapi ini proyek udah lama belum sih? Kayaknya nggak pernah selesai. Nah, kalau Ibu sendiri harapannya gimana, Bu? Ya itu saya bilang proyek nggak apa-apa untuk kebaikan, cuman harus dikasih jalan khusus untuk pejalan kaki gitu loh. Ya. Makasih Ibu. Bapak, ini sering nggak sih lewat jalan Gatsu ini, Pak? Ya hampir tiap hari jalurnya soalnya. Bapak, itu ada galian kan di depan sana, Pak. Itu menyusahkan nggak sih menurut Bapak? Sebetulnya kalau buat pembangunan nggak apa-apa ya, cuman prosesnya harus dicepat lah, dikerjakan siang malam gitu, jangan siang aja, tetapi malam juga dikerjakan gitu. Tapi itu Bapak tahu nggak itu galian apa, Pak? Ya, galian sih tulisannya cuman kabel aja, cuman kita nggak tahu banget gitu. Tapi itu galian udah lama belum sih, Pak? Ya sudah hampir 3 bulan ini galian terus, ganti-gantian mulu lubangnya gitu. Bikin macet gak, Pak? Ya kalau buat hari kerja sih pagi mungkin jalur ke Cawang nggak terlalu macet, tapi pulangnya nih yang macet gitu. Ya? Pas apalagi ditimpa dengan adanya galian hampir 1 kilo macetnya. Terus Bapak harapannya apa soal galian-galian ini, Pak? Harapan saya sih diproses dengan cepat, dikerjakan siang malam, jangan siang aja. Tapi malam juga harus dikerjakan
untuk memakan waktu yang lebih bensin lagi gitu. Makasih ya Bapak. Uniknya, galian itu kerap muncul bergantian, cuma beda label. Dari kabel telekomunikasi, fiber optik, hingga galian proyek strategis. Usai galian, biasanya akan muncul perbaikan jalan. Setelah jalan diperbaiki, ada galian lagi. Siklus yang terjadi sepanjang tahun ini menjadi pertanyaan. Apakah uang pajak yang kita bayar? Tapi kok kita makin susah di jalan raya? Menurut Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo, pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan. Ya pemirsa, kalau di Jalan Gatot Subroto ini memang galian ini rasa-rasanya selalu jadi persoalan ya bagi masyarakat yang melintasi jalanan ini. Nah, untuk membahas terkait dengan hal ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Eksekutif dari YLKI, ada Mas Rio Priambodo ya di sini. Mas, kan ini masyarakat tentunya dirugikan ya karena bikin macet, terus juga kalau kita lihat trotoarnya kita juga susah lewatnya masyarakat tuh, tapi bisa dibilang konsumen bukan sih Mas? Ya, jadi kalau kita bicara konsumen ada transaksi ya. Transaksi itu kepada perusahaan yang baik swasta atau mereka badan atau dari pemerintah itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah konsumen sebagai pengguna jalan adalah sebagai konsumen publik. Jadi dalam hal ini kita bisa bicara bahwa ini adalah bagian dari fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang sudah dibayarkan oleh konsumen melalui pajak dan harusnya konsumen mendapatkan fasilitas pelayanan yang seperti trotoar, jalan yang bagus dan juga tidak terkendala sebenarnya. Bukan cuma bagus tapi tidak macet. Ini kan sebenarnya kalau kita ikut lihat nih ya jalanannya kayak gini, kita sambil jalan kali ya Mas. Nah ini kan jalanannya susah kayak gini, terus habis itu masyarakat mungkin ada yang jadi telat kerjanya. Ini bisa menuntut gak sih Mas? Kalau kita bicara dan tuntut dan sebagainya, sebenarnya konsumen juga berhak untuk mengadukan ya. Mengadukan itu baik penyelesaian secara litigasi maupun juga secara non litigasi. Nah, itu juga terbuka bagi konsumen ketika terjadi seperti ini. Bagaimana nanti konsumen bisa melakukan gugatan atau melakukan pengaduan, bagaimana mereka hak-haknya sebagai konsumen. Misalkan informasinya tidak disampaikan atau mengganggu kenyamanan, itu juga harusnya bisa juga bagi konsumen itu terbuka dan mengadukan itu, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Dan harusnya memang itu diakomodir oleh pemerintah maupun juga Pemprov, itu bagaimana itu bisa diakomodir untuk apa pemenuhan hak konsumen terkait dengan kenyamanan maupun juga keamanan maupun juga keselamatan dari pengguna juga. Ini juga harus diakomodir dengan baik. Ketika tidak mendapatkan haknya, siapa yang mengganti rugi, kompensasi ketika kok telat dan sebagainya, ketika ada suatu eksiden siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, itu adalah hak kami sebagai konsumen yang itu diatur juga dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti tadi nih saya ngobrol ada ibu-ibu yang bilang kayak, aduh sebagai pengguna jalan senior nih kayak saya gitu, harus ada jalan lain lah yang disiapkan gitu, berarti boleh ya Mas sebenarnya? Nah, itu yang kayak gini, ketika informasi itu tersampaikan oleh pemerintah, maka informasi itu nggak cukup hanya galian saja, tapi ketika ada suatu eksiden dan sebagainya, maka informasi alternatif. Ketika ada galian seperti ini, konsumen bisa melakukan jalan alternatif seperti apa. Itu kan sebagai konsumen kita juga harus tahu. Sehingga ini kita bisa mengestimasi ketika di sini 30 menit atau kita jalan yang lebih cepat di mana nih gitu. Itu kan kami sebagai konsumen harusnya diinformasi. Nah, ini kan di samping kita juga ada fasilitas pelayanan publik juga kayak Transjakarta dan sebagainya. Itu juga bagian dari pelayanan publik juga. Yang mana sebenarnya negara hadir dalam hal ini melayani secara publik konsumen secara umum maupun daerah yang sudah taat pajak yang membayar, dan itu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik baik jalan maupun juga fasilitas lainnya seperti kendaraan umum. Menanggapi keresahan warga, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan akan segera menyelesaikan proyek galian tersebut karena hal itu juga senada dengan keinginan Gubernur Pramono Anung. Galian apa? Galian jalanan. Nah, itu harus kita lihat. Ada galian pemerintah pusat, ada juga galian kita, itu mesti kita lihat. Itu ada yang buat limbah, ada yang buat cabling, itu mesti kita lihat. Harus segera selesai. Pak Gub juga mau segera selesai. Ya. Sobat Jas sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Jangan sampai pajak yang sudah dibayarkan untuk kepentingan publik justru malah mengganggu kepentingan publik. Waduh.
Tetap saksikan segmen Just 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 karena di saat problematika dan logika terusik, di situ Just 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 hadir tanpa intrik, namun syarat kritik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.